Pemirsa, hasil quick count sejumlah lembaga survei Pilpres 2024 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul dengan suara di atas 50%, yang disusul dengan Anies Mohaimin Iskandar sekitar 25% dan Ganjar Mahfud dengan rata-rata 17%. Ya, meski begitu, hasil perhitungan resmi pemilu baru akan keluar pada 20 Maret mendatang. Berdasarkan hasil quick count atau perhitungan cepat Pilpres 2024 dari sejumlah lembaga survei yang dihimpun pada Rabu 14 Februari hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara rata-rata di atas 50%. Hasil quick count Carta Politika, dari 75% suara yang dihitung, Anies Mohaimin mendapat 25,94% suara, Prabowo Gibran 57,78% suara, dan Ganjar Mahfud 16,26% suara. Sementara hasil quick count LSI, Prabowo Gibran unggul dengan 58,46% suara, disusul oleh pasangan Anies Mohaimin dengan 24,99% suara dan Ganjar Mahfud 16,56% suara. Meski begitu, hasil quick count ini bukan merupakan hasil resmi pemilu 2024. Hasil resmi pemilu 2024 akan diketahui lewat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa dirinya tetap berada di dalam barisan Gerakan Perubahan dan tidak akan bergeser. Ya, Anies ingin membangun demokrasi yang menjunjung tinggi adab dan etika. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika, demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya. Kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya. Serba swakarsa, swadana, swakarya, dan ini mewarnai betul. Lalu dialog. Kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan. Bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu. Daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor. Baik di soal demokrasinya maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Sementara Wakil Kapten Timnas Anies Mohaimin, Thomas Lembong, menyatakan optimis pemilu 2024 2 putaran. Ia meminta semua pihak menghormati proses KPU dan tidak cepat menarik kesimpulan hasil quick count sejumlah lembaga survei. Kami optimis, ya, jadi ini baru beberapa jam, jadi sebuah proses yang akan berlangsung selama berhari-hari. Ya, jadi mari kita hormati proses yang berlangsung. Ya. Jadi berjalan sejauh dan nggak usah terpengaruhi oleh survei-survei. Ya, ini kan baru bergulir dari Indonesia bagian timur, dan
Jawa Tengah, bulan keluarga di bagian barat. Jadi proses masih panjang, ya kan, kembali kita terus semangat, terutama saksi-saksi, ya kan, di tempat-tempat, semangat terus, jaga TPS aman, semua pemilih, semua kalangan. Pak Tom, kalau dari perhitungannya internal nih Pak, dari Timnas Amin, bagaimana Pak? Wah, itu bukan bidang saya ya, saya nggak punya wewenang untuk berkomentar itu. Pak Tom, sekarang mood dari Timnas seperti apa sih Pak Tom? Positif, positif, sangat positif. Kami optimis akan masuk putaran kedua. Ya, sangat optimis. Jadi sekali lagi ini fenomena yang juga dilihat di mana-mana ya. Angka-angka awal kita bergerak terus. Bahkan selama berhari-hari akan bergerak terus. Jadi kita semua harus sabar, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Pemirsa, calon Presiden Prabowo Subianto dan juga calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut meriah para pendukung saat menuju Istora Senayan untuk menyampaikan pidato. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Gibran mengakui sekitar beberapa bulan lalu dirinya bukan siapa-siapa hingga diajak Prabowo untuk menjadi kontestan Pilpres 2024. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya langsung disambut antusias warga yang telah menunggu di luar rumah. Prabowo pun sempat mencium anak balita yang digendong orang tuanya saat menghampiri rombongan Prabowo Gibran. Antusias sambutan warga yang ingin menyampaikan ucapan selamat atas keunggulan perolehan suara atas hitung cepat tak putus panjang perjalanan Prabowo menuju Istora Senayan. Setibanya di Istora, Prabowo Gibran disambut para pimpinan parpol koalisi dan langsung menuju podium untuk menyapa para pendukung. Kita melihat rakyat di seluruh pelosok tanah air datang berbondong-bondong ke TPS melaksanakan pemilihan umum dengan riang, dengan tenang, dengan suasana kekeluargaan, dan dengan penuh kedamaian. Hasil hitung cepat semua lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo Gibran menang dalam sekali putaran mengalahkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo pun berjanji akan merangkul seluruh peserta Pilpres dan melindungi serta mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Prabowo mengajak semua pihak menatap dan menyongsong masa depan menuju Indonesia maju dengan mengedepankan persatuan dan persaudaraan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya. Memberikan ruang untuk anak-anak muda, memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Sementara itu pemirsa, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, angkat suara perihal hasil sementara hitung cepat atau quick count, di mana paslon nomor urut 2 unggul dibandingkan paslon lainnya.
Rosan mengatakan hasil quick count merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Selain itu, ia meminta semua pihak untuk menunggu hasil akhir yang akan diumumkan oleh KPU. Merasa bersyukur dan juga berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, karena ini bukan kemenangan paslon 02 saja, tapi ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Ini karena ini adalah pilihan rakyat, dan sekali lagi itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan kita juga masih menunggu hasil resmi dari KPU, tapi memang berdasarkan hasil quick count yang merupakan indikator ya, dari indikator awal bahwa alhamdulillah angka yang dicapai sudah lebih dari 50%, bahkan mendekati 60%. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebetulnya di atas ekspektasi kita semua. Dan ya inilah hasil kerja keras dari semua tim dan juga hasil kerja keras dari kita semua, dan juga tentunya dari tim media yang selama ini selalu mendukung kita. Terima kasih. Menanggapi hasil hitung cepat, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak mau banyak berkomentar. Ganjar menegaskan dirinya dan seluruh tim pemenangan nasional masih semangat dan terus bekerja melakukan perhitungan suara Pilpres. Ganjar Pranowo merespon hasil hitungan cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei usai melakukan pertemuan dengan tim pemenangan nasional di posko pemenangan Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Calon presiden nomor urut 3 tersebut tidak mempermasalahkan hasil hitungan cepat Pilpres 2024. Ganjar memastikan tim pemenangan nasional masih semangat bekerja melakukan perhitungan berdasarkan data yang disampaikan saksi-saksi di setiap TPS. Selain itu, Ganjar juga menunggu hasil rekapitulasi dari KPU hingga akhir pada bulan Maret mendatang. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan tentu saja semua masih semangat, dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada, dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis, kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Ketika ditanya hasil hitung cepat yang mengindikasikan Pilpres hanya satu putaran, Ganjar menyampaikan agar semua pihak untuk tenang. Dari Jakarta, Aya Nufus, Surya Lisanto, iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud untuk membentuk tim khusus untuk menyikapi sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu 2024. Dan berikut pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi, karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Sehingga ketika kekuatan PDI Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan quick count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengucapkan terima kasih kepada para relawan dari Sabang sampai Merauke yang sukarela memberikan laporan perkembangan penghitungan suara TPS. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, juga mengatakan pihaknya masih menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Seperti saya sudah utarakan tadi sedikit, bahwa sabar, jangan sedih dahulu, proses masih berjalan. Jadi harapan sekarang adalah penting sekali untuk mengumpulkan bila mana ada anomali-anomali ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan sekarang dan juga mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang masuk, sudah banyak sekali yang masuk kepada kami di TPN. Jadi kami ingin berterima kasih pada teman-teman pendukung-pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia yang sudah berani, ada yang membuat video dan membuat macam-macam untuk bisa
menjelaskan apa yang terjadi di TPS masing-masing. Jadi untuk itu salut dan terima kasih kepada para pendukung, para saksi, para semua yang memang mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andika Perkasa menyebut pihaknya masih akan menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara akhir yang akan dilakukan oleh KPU. Di sisi lain, Andika menyebut TPN Ganjar Mahfud juga terus mengumpulkan bukti-bukti adanya kelainan pada pemilu 2024 untuk kemudian menentukan siapakah yang akan melakukan gugatan atau tidak. Kita kan menunggu hasil rekapitulasi. Masih terlalu dini ya Pak Andika? Oh iya, karena kan ini kan masih berjalan dan kita menunggu karena memang itu kan hasil yang akan diumumkan terakhir berdasarkan perhitungan manual. Nah, sementara itu kami juga terus mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan. Kita tidak menyebutnya dengan kata lain, tapi kelainan-kelainan yang tidak lazim, termasuk yang tengah berlangsung saat ini. Nah, itu akan kami kumpulkan terus untuk memastikan bahwa kita punya list atau daftar yang cukup untuk nanti kita tindak lanjuti. Apakah nanti kita lakukan gugatan atau tidak. Berarti sudah ada yang dikumpulkan oleh teman-teman TPN? Sudah. Dari mana saja Pak Andika? Dari itu civil society Mbak. Jadi begitu banyak yang bukan bagian dari kami dan bukan hanya yang sudah beredar sampai dengan tadi pagi misalnya, kan ada yang sudah beredar. Bukan hanya itu, bahkan yang sedang berlangsung pun ada. Hanya kami belum bisa membukanya saat ini. Tapi kita akan terus untuk memperdalam sehingga kalaupun kami melakukan filing gugatan itu memang benar-benar ada bukti. Tapi bukti mengarah, apakah sudah terlihat jelas mengarah kemana saja sesuai dengan hasil quick count saat ini? Ya nanti setelah kita melengkapi semuanya. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menilai ada ketidakjujuran dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Menurutnya hasil Pilpres 2024 sedang dipermainkan melalui hitung cepat atau quick count. Bahkan Oso mengatakan hasil hitung cepat di luar negeri lebih berimbang karena tidak ada kepentingan. Semua telah melakukan sesuatu yang maksimal dilakukan di semua provinsi. Dan hasilnya ya Pak Ketua ya, bagus sekali. Nah jadi kalau ini dipermainkan melalui quick count, nanti jangan sampai kita dipermalu juga di internasional. Tahu-tahu quick count di sini lain dengan internasional. Internasional tidak mungkin punya kepentingan-kepentingan khusus. Dia pasti lebih fair. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin, sudah ada sekitar 59.836 atau sekitar 7,27% TPS yang mengunggah hasil perhitungan suara melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau SI Rekap KPU. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut pihaknya terus berusaha menjaga diri untuk bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritas dalam proses perhitungan suara. Setelah beberapa jam pemungutan suara ditutup dan mulai dilakukan penghitungan suara, berdasarkan laporan tadi 18.45 WIB malam ini, KPPS telah mengirimkan data melalui Sirekap sejumlah 46.574 TPS, 46574 TPS atau sekitar 5,65% untuk hasil penghitungan suara pemilu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini pengiriman itu masih berlangsung dan sampai pada saat ini kami berbicara di depan teman-teman jurnalis. Menurut data per jam 19 WIB malam ini sudah ada 59.836 TPS yang mengunggah atau sekitar 7,27%. Tentu saja walaupun kegiatan pemungutan suara sudah selesai, tapi sekarang ini masih kegiatan penghitungan suara dan nanti akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan
kami tetap berusaha untuk menjaga diri, bekerja dengan profesional, menjaga integritas, dan berusaha bekerja secermat mungkin supaya kemudian kita tetap dapat akuntabel dan proses-proses penghitungan suara transparan. Dalam konferensi pers evaluasi hari H pemungutan suara, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah TPS yang menunda pemungutan suara, salah satunya disebabkan oleh faktor bencana banjir seperti di Demak, Jawa Tengah. Dan di samping itu, Bawaslu juga mengingatkan semua peserta pemilu bahwa pintu pelaporan pertama ada di Bawaslu. Terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, khususnya pemungutan suara, karena penghitungannya masih berlangsung, dan kami mengingatkan bahwa yang akan diawasi itu, dan juga kami minta masyarakat tetap untuk mengawasi bersama Bawaslu adalah hasil-hasil penghitungan suara dan proses penghitungan suara yang ada pada saat ini di TPS. Nah, kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan banyak masukan kepada kita semua, ya, sehingga dapat kami melakukan penelusuran terhadap berbagai hal. Pertama, tadi pemungutan suara telah dilakukan dan ada yang terhalang banjir, ada yang terhalang kemudian khususnya Demak hotel lebih dari 100 kalau tidak salah ya. TPS-nya akan melakukan pemilu susulan, pemungutan suara susulan PSU. Jadi pemungutan susulan, jadi bukan ulang ya, karena prosesnya sudah berjalan, namun tidak bisa dilakukan pada hari H karena daya paksa atau overmah atau kemudian hal yang tidak bisa kita perhitungkan karena ini gejala alamnya demikian. Tapi ini sudah masuk dalam apa yang kami sampaikan dulu tentang beberapa hari sebelum pemungutan bahwa ada TPS-TPS rawan. Itu yang kami sampaikan ya, dengan hati yang tulus dan mendalam kepada teman-teman penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Berterima kasih atas seluruh proses-proses yang dilakukan pada saat ini. Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada pelanggaran, maka kepada Bawaslu kemudian kami harapkan proses itu bisa dilaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pencoblosan pemilihan umum di TPS 033 di Taman Arcat RW 14 RT 3 Tapos Cimanggis Depok. Wapres Ma'ruf Amin datang ke TPS 033 sekitar pukul 9 pagi didampingi istri dan anaknya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istrinya Wuri Estu Handaini menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2024 di TPS 033, Komplek Perumahan Taman Arcadia Mediterania, Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Wapres melakukan pendaftaran setelah mencoblos surat suara yang telah disediakan dan memasukkan ke bilik suara, disusul sang istri dan kedua putrinya. Wapres mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pemilu untuk menyongsong Indonesia Emas. Menurut Wapres Ma'ruf Amin, suara setiap individu dalam pemilu sangat penting. Selain untuk menentukan pemimpin bangsa, juga menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan. Semua masyarakat itu harus memilih, harus ikut menggunakan hak pilihnya ya di dalam rangka menentukan pemimpin kita ke depan. Wapres Ma'ruf Amin berharap pemilu kali ini dapat memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik dan sejahtera. Tim Liputan melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mencoblos di kediaman Ganjar di Kelurahan Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Sementara Mahfud MD mencoblos di TPS 06 di Sambilegi Lor, Makoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ganjar Pranowo tiba ke TPS 11 Kelurahan Lempong Sari sekitar pukul 8.40 Rabu pagi. Ganjar datang bersama keluarga yaitu istri Siti Atiko dan putranya Alam Ganjar. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 ini juga disambut meriah warga yang hadir di TPS.
Seperti warga pemilih pada umumnya, Ganjar mengantre untuk mendapatkan 5 surat suara, lalu mengantre untuk dipanggil panitia KPPS hingga mencoblos secara berurutan di bilik suara TPS tersebut. Usai mencoblos, Ganjar, Siti Atikoh, dan Alam Ganjar langsung bertolak ke Jakarta untuk mengikuti penghitungan suara cepat atau quick count bersama tim pemenangan TPN. Bersama istri dan anaknya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjalan kaki menuju TPS terdekat dari kediamannya. Setibanya di TPS 106 di Sambilegilor, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Mahfud MD langsung mendaftar untuk dipanggil menunggu proses pencoblosan. Usai menunjukkan kertas suara ke awak media, Mahfud kemudian bergegas ke bilik suara. Mahfud berharap pemilu dapat berjalan dengan tertib dan adil. Dari Semarang, Jawa Tengah, dan Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemungutan suara telah berlangsung dan dari hasil penghitungan suara di TPS setempat, ketiga paslon pun unggul di TPS tempat mereka mencoblos. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya Siti Atikoh dan Alam Ganjar mencoblos di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar pun mengaku siap dengan apapun hasil penghitungan suara di Pilpres 2024 kali ini. Sementara cawapres nomor urut 03 Mahfud MD menggunakan hak suaranya di TPS 106 di Padukuhan Sambilegolor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, didampingi anak dan istrinya. Ganjar Mahfud pun unggul dalam penghitungan hasil pemilu presiden di TPS tempat mereka mencoblos. Di TPS 11 Lempong Sari, paslon nomor urut 03 mendapat 172 suara. Sementara di TPS 106 Sambilegilor, Sleman mendapat 127 suara. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mencoblos di TPS 33 Bojongkoneng, Hambalang. Sementara cawapres Gibran Rakabuming Raka menyalurkan hak suaranya di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo. Prabowo Gibran pun unggul di TPS tempat mereka mencoblos, yakni 236 suara di TPS 33 Hambalang dan 110 suara di TPS 34 Manahan, Solo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus bersama keluarganya. Sementara cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memberikan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta Selatan. Pasangan capres-cawapres Anies Caimin menang telak di tempat pemungutan suara mereka mencoblos. Di TPS 60, pasangan Anies Caimin mendapat 140 suara, sementara di TPS 23 132 suara. Dengan persentase suara hampir 100% dari berbagai lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pesta demokrasi versi quick count. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan, menggunakan hak pilihnya di TPS 053 Kebagusan, Jakarta Selatan. Megawati mencoblos ditemani dengan anak-anak dan juga cucunya. Megawati mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak takut menggunakan hak pilih mereka. Megawati juga berharap pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, serta meminta masyarakat Indonesia untuk mengawasi jalannya demokrasi. Alhamdulillah, pada hari ini saya bersama keluarga besar saya telah melaksanakan tugas yang memang sudah seharusnya dilakukan melalui konstitusi kita, yaitu pemilihan umum. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa hal ini adalah hak mereka. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian maka jangan takut, jangan juga ragu. Pilihlah dengan hati nurani, karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara untuk mencari seorang pemimpin bagi negara kita supaya dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai, dan pemimpin itu seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap
bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan karena itu adalah hak. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Rawa Barat, Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari bersama sang istri Liliana Tanu Sudibyo dan juga dua anaknya menyempatkan diri untuk menyapa warga sebelum memasuki TPS dan melakukan pencoblosan. Usai mencoblos, Hari Tanu menyampaikan harapannya agar pemilu 2024 berjalan damai. Selain pemilu yang berjalan damai, masyarakat juga dihimbau mendatangi TPS untuk menggunakan hak suara yang mengharapkan. Ya, gunakanlah hak suara kita. Karena memilih itu penting dan pastikan jangan salah pilih. Kalau kita bicara pilpres, gunakan betul-betul hati nurani kita, siapa yang paling cocok bisa membawa Indonesia maju, besar, lebih baik lagi, dan masa depan Indonesia akan sangat ditentukan dari siapa yang dipilih pada hari ini. Juga kepada untuk pileg, pilihlah caleg-caleg dan partai politik yang kita yakini, yang betul-betul hadir untuk melayani rakyat, tidak untuk melayani diri sendiri. Saya rasa itu pesan dari saya. Kalau untuk DPD RI, ya lebih mudah karena foto-fotonya kan ada semua. Salah satu caleg DPR RI dari Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Menteng, Jakarta Pusat. Angela mengajak warga untuk menggunakan hak pilih dan tidak golput. Angela Tanu Sudibyo dan Valencia Tanu Sudibyo masing-masing bersama suaminya Rabu pagi menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Menteng, Jakarta Pusat. Angela mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Ia berharap dari hak suara yang digunakannya bisa membawa kebaikan bagi bangsa. Semoga ini memberikan hasil yang terbaik lah. Tapi kalau untuk Perindo ya semoga lolos di pemilu kali ini karena menurut saya ini kita sudah berusaha yang maksimal ya, udah luar biasa sekali. Di awal kami membuka membuka secara terbuka pakai digital gitu ya untuk pencalonan caleg-caleg. Jadi siapa saja yang memiliki hati untuk bekerja untuk rakyat tuh bisa mencalonkan melalui Partai Perindo, dan dari situ Partai Perindo terus turun ke tengah masyarakat, menjaring aspirasi dan terus hadir di tengah masyarakat dan terus mengajak untuk tidak golput karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari masa depan Indonesia. Presentase pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS ini cukup tinggi. Sejak pagi pemilih antusias datang untuk menggunakan hak suaranya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial, salah seorang warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah histeris setelah mengetahui surat suara Pilpres telah tercoblos paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sementara Ketua KPU Kabupaten Tegal menyebut seperti ada kesengajaan untuk membuat viral kasus tersebut. Ya, sudah tercoblos di Inilah video amatir seorang ibu histeris saat menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada gambar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di TPS 01 Desa Lembah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam rekaman berdurasi 30 detik tersebut muncul narasi terjadi kecurangan. Ketua KPPS TPS 01 sempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. Biasanya sampai saya tuh. Nah, saya karena maksudnya setelah saya kan dia baru membuka yang presiden, ya kan. Begitu dia membuka presiden, ya kan, dia kaget. Sudah tercoblos 02. Ketua KPU Kabupaten Tegal Himawan Tri Pratiwi mengatakan sesuai mekanisme surat suara yang rusak bisa langsung diganti dengan meminta ke KPPS. Namun menurutnya pemilih sepertinya ada kesengajaan untuk membuat viral.
Padahal Ketua KPPS telah menyarankan untuk mengganti surat suara tersebut. Sementara terkait ada tidaknya tindak pidana merobek surat suara, KPU menyerahkan ke Bawaslu. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, lantaran surat suara hilang atau kurang, sejumlah TPS di beberapa daerah terpaksa menunda pencoblosan pemilu 2024. Salah satunya di TPS 60 Kampung Cibodas, Kota Cimahi, Jawa Barat, pencoblosan ditunda lantaran surat suara untuk Pilpres tidak ada di dalam kotak suara yang tersegel. Aktivitas pencoblosan pemilu 2024 di TPS 60 Kampung Cibodas, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terpaksa ditunda lantaran logistik surat suara presiden dan wakil presiden tidak ada di dalam kotak suara yang tersegel. Saat diperiksa, sebanyak 225 surat suara Pilpres di dalam kotak suara hilang. Pihak PPS pun menangguhkan pencoblosan untuk 4 jenis surat suara lainnya. Jadwal pencoblosan di TPS 60 ini akan diputuskan lebih lanjut oleh pihak KPU. Jadi posisi ini sekarang dikembalikan semua ya, dengan cara yang mungkin di sana saya buat sendiri. Suara tidak ada semua presiden. Jadi untuk kedepannya mungkin di sana nanti nunggu informasi dari pihak KPU ya Pak ya. Bilangnya itu maksimal mungkin 2 hari 3 hari atau sebelum 10 hari gitu. Sementara ratusan warga yang semangat hendak menggunakan surat suaranya di TPS 005 di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terpaksa kecewa karena pencoblosan dihentikan. Penundaan pencoblosan dilakukan karena jumlah surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kurang. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Jombang, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Banjir yang terjadi di Karanganyar, Demak membuat KPU akan menunda pemungutan suara di 9 desa yang terdampak banjir. Pemungutan suara susulan akan dilaksanakan setelah banjir surut dan warga sudah pulang dari lokasi pengungsian. Dari pantauan udara hingga Senin siang, kawasan permukiman di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah masih terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1,5 meter. Menyikapi hal ini, Bupati Demak mendesak KPU untuk mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan pemilu di lokasi bencana banjir. Selanjutnya, KPU telah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk persiapan penundaan pelaksanaan pemungutan suara di 9 desa di Kecamatan Karanganyar atau penundaan pemungutan suara dilakukan di 103 TPS. 9 desa tersebut yakni Desa Ketanjung, Desa Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Desa Ngaluran, Jatirejo, Tuang, Kotakan, Bandung Rejo, dan Desa Tugulor. Untuk dipersiapkan mungkin kejadian terburuk untuk memindahkan TPS-TPS yang sudah direncanakan oleh KPU, sehingga kita terus koordinasi dan selalu support sehingga nanti pelaksanaan pemilu di 14 Februari bisa berjalan aman, lancar, dan kondusif. Jadi kami untuk melakukan identifikasi itu sangat kesusahan, makanya kami sudah berkoordinasi, sudah bersurat resmi, bahkan kami sudah mengumpulkan para stakeholder, BPBD, Pemda, PPK, semuanya kita undang termasuk peserta pemilu, saksi pasangan calon, dan juga LODPD, dan kami mau bersepakat untuk melakukan pemilu pemungutan suara susulan. Naiknya debit air membuat proses evakuasi terus dilakukan tim SAR gabungan dan sebagian warga terpaksa mengungsi jauh dari rumahnya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pemirsa, puluhan tempat pemungutan suara di Bandung, Bali diisi dengan hanya petugas perempuan. Beberapa di antaranya merupakan mahasiswi yang antusias berpartisipasi mengawal jalannya pemungutan suara. Berbagai upaya dilakukan untuk memberi ruang kepada kaum perempuan agar aktif berpartisipasi pada penyelenggaraan pemilu. Salah satunya dengan melibatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang seluruh personelnya perempuan. Di Bandung, Bali, dari ribuan TPS,
24 TPS diantaranya diisi petugas perempuan. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa yang juga baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Salah satu pengalaman yang baru ya bagi saya, karena kalau kita berbicara tentang berorganisasi, kalau di kampus saja menurut saya itu sudah lumayan lumrah ya, dan sekarang saya ingin ikut berpartisipasi secara realnya di masyarakat, khususnya di saat pemilu kali ini. Para petugas perempuan ini mengaku tidak kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Mereka pun antusias untuk menjadi salah satu garda terdepan dalam kegiatan pemungutan suara. Mereka ingin masyarakat menormalisasi bahwa perempuan juga bisa menjalankan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang pemukiman hingga merusak puluhan rumah warga hingga merobohkan tenda TPS di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pihak KPPS pun segera melakukan perbaikan agar pemilu Rabu esok bisa digelar. Puluhan atap rumah warga rusak usai diterjang angin puting beliung di Desa Wulu, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Bahkan akibat terjangan angin, sebuah tenda tempat pemungutan suara TPS turut roboh. Meski demikian, Ketua PPK Kesamben memastikan robohnya tenda TPS tidak akan mengganggu proses pemungutan suara, sebab masih ada 1 hari untuk perbaikan tenda sebelum waktu pencoblosan digelar. Untuk langkah selanjutnya kita besok akan memperkuat ini konstruksi terop yang lebih bagus sehingga terpahan angin dan akan menambah lebih luas, lebih lebar. Rupanya hanya satu empiak ini. Dilaporkan rumah rusak umumnya pada bagian atap, namun ada 9 rumah yang rusak berat hingga atapnya hilang total. Sementara 1 rumah rusak akibat tertimpa pohon roboh. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai pencoblosan di Surabaya. Seorang warga yang diduga tidak sabar mengantri di tempat pemungutan suara atau TPS terlibat keributan dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Akibat keributan yang menyebabkan tumpahnya tinta pemilu tersebut, jalannya pencoblosan di TPS tersebut dihentikan sementara. Warga yang sedang menunggu dan menjalankan proses pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 33 Perubahan Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya dikejutkan dengan keributan yang terjadi di pintu masuk TPS. Seorang perempuan warga perubahan terlibat adu mulut dengan seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Bahkan keduanya sempat dilerai oleh warga maupun keluarganya. Keributan yang sempat menjadi tontonan warga ini mengakibatkan meja petugas KPPS berantakan. Bahkan tinta pemilu tumpah akibat insiden ini. Keributan ini diduga karena kesalahpahaman dan ketidaksabaran warga saat mengantri di TPS. Ya, permasalahannya tadi masalah antrinya aja kan, karena mungkin merasa agak lama, jadi agak mungkin capek juga kali ya yang antri itu ya. Saya mewakili dari petugas KPPS, saya atas nama RW, mohon maaf sebelumnya. Keributan ini sendiri diselesaikan secara kekeluargaan dengan petugas dari Bawaslu Kota Surabaya menjadi penengah dari kedua belah pihak. Sementara itu dampak dari keributan tersebut, jalannya pencoblosan di TPS tersebut dihentikan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda, iNews melaporkan. Tim pemenangan paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Kota Pasuruan, Jawa Timur menemukan adanya surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kertas surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2 ditemukan di TPS 10 Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan pada Sabtu pagi. Surat suara Pilpres itu tercoblos di nomor urut 2 Prabowo Gibran. Diduga surat suara yang sudah tercoblos merupakan salah satu bentuk kecurangan yang disengaja dalam pemilu dan juga memang sudah terstruktur direncanakan. Selain ditemukan adanya surat suara Pilpres yang sudah tercoblos, ada juga laporan adanya salah satu saksi Pilpres paslon Ganjar Mahfud yang ditolak masuk oleh pihak KPPS di wilayah Kota Pasuruan. Ya, saya sih dapat kabar dari Ketua Ranting PDI Perjuangan
Kota Pasuruan di Kelurahan Malarjo, Kecamatan Malarjo. Saya dikirimin foto bahwa itu sudah tercoblos. Sudah tercoblos di pasangan sebelah. Disinyalir banyak atau cuma satu aja di situ? Baru terlihat satu. Cuman mungkin belum pada. Tapi rencana keliling terus juga? Ini saya keliling. Sementara itu pemirsa, seorang penggiat pemilu di Pekanbaru Riau menemukan adanya kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan juga masif yang dilakukan diduga oleh petugas TPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Berikut wawancara eksklusif dengan narasumber kami. Pertama, dugaan hipotesis ya, tetapi nanti akan kita buktikan. Orang akan audit di jam 11 sampai jam 11. Yang kedua, orang yang datang pagi yang sebenarnya sudah ada di DPT dan disangkakan oleh petugas KPPS yang tidak ada sosialisasi, BIMTEK yang memahami cara yang lama ini. Kalau saya 2004 di kejadian kayak gini, kok berulang lagi di sini? Dan ada seorang menurut saya, kecuali negaranya mundur dalam sistem teknologi, informasi, dan sistem pendataan. Ini hari ini mundur. Dan itu mantan PPS yang ada di lokasi, di RW yang tempat saya pemungutan suara, dia kenal dengan saya. Dia mengatakan, di hari ini berbeda Pak. Saya juga bingung, kenapa ada DPTB lagi. Dulu kan DPTB kita hapuskan, karena sudah sistem coklit itu sudah online semua. Dan berdasarkan nih, perdebatan itu saya tidak mau mengganggu pemilih yang ada di dalam. Dan hari saat saya wawancara ini pukul 9, dan saya sudah serlok tadi lokasi TPS saya, itu terjadi proses perbedaan persepsi di antara KPPS saja. Berarti ada agenda setting aktor yang besar di tingkat pusat dan di bawah. Saya harus duga itu. Karena ini masalah regulasi, saya dosen kebijakan publik juga. Sehingga kebijakan yang diambil membingungkan petugas yang ad hoc, yang pengetahuannya, mohon maaf, kita harus kawal, dan dia tidak bisa memutuskan dalam bentuk masyarakat datang ke TPS, sementara itu ditarik cek 6-nya ke kelurahan. Maka orang akan berbondong-bondong di 2004 atau pemilu 2009, atau 2014 itu saya nanti kita cek lah, itu kan ada kejadian, saya pernah jadi tenaga pemilu ketua berbondong-bondong, maka orang yang lelah tidak akan datang lagi, dan harus hati-hati waktu masa habis hari jam pemungutan suara. Yang pertama, bisa jadi ya, orang pemilih tidak datang lagi, dan dia lelah, akhirnya jadi suara tidak terpakai. Kemudian juga surat-suara yang tidak terpakai, apakah linear antara yang di absen dan DPK? Karena DPK akan digabungkan dengan DPT yang C6-nya ditarik oleh TPS di kelurahan. Itu patut diduga. Sehingga mereka tidak akan bisa membedakan masyarakat yang sudah di DPT dan DPK. Disitulah akan terjadi fraud dan tidak bisa diadministrasikan oleh KPPS yang dilatih. Saya juga mendetek dulu KPPS dan DPS itu satu hari saja. Mana bisa-bisa mengartikulasikan regulasi. Apalagi budaya kita di Indonesia kurang membaca, kurang memahami itu. Dan dahulu saya jahit, waktu 2004 saya ketua KPU, saya buat SMS gathering untuk seluruh regulasi yang terbaru. Dan itu mendadak semua. Dan ini pola sama. Tempat pemungutan suara atau TPS di Surabaya dibangun warga di atas kuburan semakin seram dan horor karena semua petugas KPPS berkostum hantu. TPS unik ini sengaja dibuat agar menambah antusias warga untuk menggunakan hak suaranya di pemilu tahun 2024. Horor, yaitulah kesan pertama saat memasuki TPS 23 di RW 4 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya. TPS ini berada di tengah tempat pemakaman umum TPU Rangkah dan dibangun di antara batu di sisian makam. Suasana TPS semakin seram dan menakutkan karena petugas KPPS berdandanan dengan kostum hantu seperti pocong, kuntilanak, tuyul hingga iblis. Cara unik dan nyeleneh ini sengaja dilakukan agar warga antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Terbukti sesuai daftar pemilih tetap DPT jumlah warga mencoblos mencapai 264 orang. Pakai antusias horor ini memang tujuan saya bukan untuk mencari apa-apa, untuk mengenalkan adik-adik warga bahwa sekarang tuh selanjutnya saudara pemilihan umum. Muhammad Fatur Saya untuk supaya nggak golput aja gitu aja tujuannya aja, jadi untuk antusias warga aja. Alhamdulillah dengan adanya penataan seperti ini itu antusias warganya cukup banyak. Jadi dari tadi saya lihat ada 264 DPT. TPS unik ini sengaja dibuat karena tak lepas dari adanya hadiah dari Pemkot dan Forkompimda Surabaya, di mana kategorinya adalah yang terunik dan partisipasi pemilih terbanyak.
Untuk menarik minat masyarakat yang hadir mencoblos ke tempat pemungutan suara, petugas TKPPS TPS 31 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan menggunakan pakaian unik yaitu seragam sekolah. Penampilan mereka pun lucu layaknya murid SD hingga siswa SMA. Untuk KPPS 31 Kebagusan, Agus mengatakan dengan menggunakan seragam sekolah, masyarakat yang memberikan hak suaranya di TPS dapat terhibur. Dan itu, kostum seragam sekolah juga dapat menginspirasi anak muda untuk terlibat dalam sukseskan pemilu. Dari Surabaya, Jakarta, Yuda Prawira, Helmi Sembati melaporkan. Kita ke Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah TPS dibangun dengan nuansa kerajaan untuk menarik minat warga menggunakan hak suaranya. Mahkota raja berukuran besar dipasang di atas pintu masuk TPS. Warga membangun tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Mojo Kampung, Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Berbeda dengan TPS lainnya, TPS ini dibangun dengan nuansa kerajaan. Mahkota raja berukuran besar dipasang di atas pintu masuk TPS. Pesan khusus dalam pembangunan TPS ini adalah harapan pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan untuk memimpin Nusantara. Selain TPS yang unik, semua anggota KPPS nantinya juga akan memakai baju kerajaan. Dan diharapkan tingkat kehadiran warga datang ke TPS mencapai di atas 70%. Nusantara. Itu maksudnya kalau boleh tahu seperti apa, Pak? Wahyu Keprabon itu adalah wahyu orang pilihan Tuhan yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Karena yang memimpin Nusantara itu bukan orang sembarangan, tapi adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang mana itu orang-orang yang memenuhi persyaratan khusus. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, menarik partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya ditampilkan dengan beragam kreativitas. Salah satunya dengan menampilkan TPS bernuansa merah muda Valentine dan juga hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama. TPS 026 di Banjar Tunjung Sari, Peguyangan, Kangin, Denpasar, Bali tampil berbeda dengan TPS yang ada pada umumnya. Nuansa serba merah muda terlihat di setiap sudut TPS ini, mulai dari hiasan balon hingga pernak-pernik berbentuk hati. Ide nuansa serba merah muda ini sengaja ditampilkan oleh KPPS karena hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang atau biasanya kita lebih kenal dengan hari Valentine. Selain menyukseskan pemilu serentak 2024, upaya ini diharapkan bisa menarik partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya. KPPS juga menyediakan hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama yang hadir mencoblos. Karena kan kebetulan pas hari pencoblosan kan di hari Valentine, jadi kita bikin tema hari Valentine. Harapannya apa, Bu, nanti? Harapannya semoga pemilu ini berjalan aman, damai, lancar, dan sukses. TPS serba merah muda ini dikerjakan secara bergotong royong oleh warga dan muda-mudi Banjar setempat sejak 2 hari menjelang pemungutan suara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ratusan pemilih berstatus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sekaligus warga binaan Panti Sosial Bina Lapas Harapan Sentosa II mengikuti pencoblosan di TPS 91 Cipayung, Jakarta Timur. Meski baru pertama kalinya mengikuti pencoblosan, namun warga binaan dan ODGJ ini sangat antusias. Dengan memakai seragam merah marun, ratusan orang pemilih berstatus orang dengan gangguan jiwa sekaligus warga binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II mengikuti pencoblosan di TPS 91 yang digelar di Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sebelum melakukan pencoblosan, mereka diberi bimbingan secara khusus hingga didampingi bagaimana tata cara untuk mencoblos. Usai diberikan arahan, satu persatu, warga binaan kemudian menyerahkan beberapa persyaratan untuk nantinya diberi 3 lembar kertas untuk menentukan pilihannya. Pada saat selesai memilih, warga binaan ini pun menyelupkan jari kelingkingnya ke tinta biru atau hitam sebagai tanda dirinya sudah selesai memilih pilihannya.
pelaksanaan sosialisasi dan simulasi itu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Itu sudah 4 kali di sini. Antusias WBS cukup senang mereka bisa dilibatkan dalam ikut pemilu tahun ini. Jumlah warga binaan yang terdaftar sebanyak 445 orang dengan 16 petugas panti yang sekaligus menjadi anggota KPPS. Panti sosial ini hanya memfasilitasi untuk pengambilan suara dari keputusan KPU dan Bawaslu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara warga di kampung Benda Kerep, Kota Cirebon, Jawa Barat menggunakan tinta kunyit untuk pencoblosan pemilu 2024. Penggunaan tinta kunyit ini katanya sudah lama dipakai warga demi menjaga kearifan lokal dan pastinya dengan persetujuan dari KPU. Tak seperti tempat pemungutan suara atau TPS pada umumnya, TPS di lokasi ini punya ciri yang unik. Ya, keunikan terdapat pada tinta pemilu yang digunakan, yakni tinta berbahan dasar kunyit. Logistik tinta kunyit untuk pencoblosan pemilu sudah lama dipakai warga kampung Benda Kerep, Argasunya, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga berdalih pemakaian tinta kunyit untuk menjaga kearifan lokal dan keabsahan dalam menjalankan ibadah sholat. Meskipun KPU Kota Cirebon memastikan tinta pemilu yang disediakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah berlabel halal. Petugas KPU Kota Cirebon memfasilitasi pengadaan tinta kunyit untuk 3 TPS di Kampung Benda Kerep. Untuk tinta kunyit fasilitasin juga lah. Jadi double gitu. Perkiraan berapa TPS Pak yang disediakan? 3 TPS. 3 TPS di wilayah Argasunya ya. Tapi dengan catatan memang wajib itu harus menggunakan tinta. Oh gitu. Kalau itu kearifan lokal ya silakan selalu KPU menggunakan. Oh gitu. Penggunaan tinta pasca pencoblosan surat suara menjadi hal penting guna menghindari potensi kecurangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.